Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, selalu bersukacita dalam kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Nutrisi yang Terlupakan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu memelihara hidup kami. Saat ini kami ingin duduk diam sejenak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, seringkali kami begitu sibuk memberi makan tubuh fisik kami, namun kami lalai dalam memberi asupan bagi jiwa kami yang lapar. Bukalah hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan. Ajarilah kami untuk kembali mengutamakan akan firman-Mu sebagai makanan sejati yang memberi kekuatan dan juga kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari sejenak kita melihat rutinitas harian kita. Setiap pagi, siang, dan juga malam, kita begitu disiplin memberi asupan makan bagi tubuh jasmani kita. Kita rela menghabiskan waktu dan juga uang yang tidak sedikit demi makanan yang lezat, makanan yang bergizi, meminum vitamin dan berbagai macam suplemen, bahkan melakukan olahraga, semua agar tubuh jasmani kita tetap bugar dan jauh dari sakit penyakit. Namun di tengah kesibukan menjaga tubuh atau rumah jasmani ini, pernahkah kita berhenti sejenak untuk mendengarkan rintihan dari penghuni yang ada di dalam rumah tubuh kita, yaitu manusia batiniah kita? Seringkali tanpa sadar kita sedang melakukan pengabaian yang sifatnya fatal. Kita membiarkan jiwa kita mengalami kelaparan yang sangat kronis. Padahal prinsip kehidupan yang sama, seperti tubuh yang akan gemetar dan menjadi lemas, bahkan bisa mati tanpa asupan gizi, maka demikian pula dengan roh kita akan layu dan bisa mati kelaparan tanpa adanya asupan firman Tuhan. Kita mungkin terlihat sehat, terlihat kuat, penampakan dari luar. Namun di dalam jiwa kita kering, kerontang, dan rapuh ada di dalamnya. Hari ini mari kita sadari kembali bahwa saat teduh dan membaca Alkitab bukanlah sekedar rutinitas tentang hal-hal agama atau hal rohani, melainkan suatu diet rohani yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup bagi jiwa kita, supaya bertumbuh dan menjadi sehat. Jangan biarkan jiwa Anda mati kelaparan di tengah kelimpahan makanan duniawi. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, di era modern ini kita hidup dalam masyarakat yang sangat sadar akan pentingnya kesehatan fisik tubuh jasmani ini. Kita dibanjiri dengan berbagai macam informasi tentang diet keto atau intermittent fasting, atau pentingnya makan sayuran organik, hingga suplemen multivitamin.
Kita rela menghabiskan uang dan juga waktu untuk memastikan tubuh kita ini sehat, bugar, kulit terlihat cerah, dan perut kita merasa kenyang. Kita beraktivitas dengan penuh energi. Setiap pagi pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah nanti siang makan apa ya? Atau makanan ini kolesterolnya banyak nggak ya? Namun di tengah kesibukan kita merawat rumah atau tubuh jasmani ini, seringkali kita ini melupakan penghuni rumah itu, yaitu jiwa atau manusia batiniah kita. Dalam Matius pasal 4 ayat 4, Yesus saat itu sedang berada dalam kondisi fisik yang sungguh sangat lemah setelah Yesus Kristus berpuasa selama 40 hari. Rasa lapar yang ia rasakan bukanlah metafora. Itu adalah rasa lapar secara fisik yang sungguh nyata. Dan itu sungguh menyakitkan. Di saat itulah iblis datang menawarkan suatu jalan pintas. Meminta Yesus untuk membuat mukjizat, yaitu mengubah batu menjadi roti. Dan jawaban Yesus sungguh sangat mengejutkan. Ia tidak menyangka bahwa tubuh butuh roti atau butuh makanan. Namun Yesus menegaskan sebuah kebenaran yang sungguh fundamental yang sering kita abaikan, yaitu fisik kita bisa kenyang, tetapi jika batin kita tidak diberi makan, kita sesungguhnya sedang mati perlahan, yaitu jiwa kita. Sama seperti tubuh yang memiliki suatu mekanisme biologis. Jika tidak makan akan menjadi lemas, bisa sakit, dan akhirnya bisa mati. Demikian pula dengan kerohanian kita. Jiwa kita membutuhkan asupan gizi yang konstan. Masalahnya, banyak orang Kristen hari ini sedang mengalami busung lapar secara rohani tanpa dia menyadarinya. Kita memberi makan tubuh kita 3 kali sehari dengan disiplin, tetapi membiarkan jiwa kita berpuasa dari kebenaran firman Tuhan selama berhari-hari. Ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ini sungguh mengerikan. Bagaimana kita tahu bahwa manusia batiniah kita sedang kelaparan? Jika tubuh memberi sinyal lewat rasa lapar, lewat perut yang berbunyi, maka jiwa memberi sinyal yang kuat lewat perilaku dan lewat emosi kita. Yang pertama, mudah tersinggung dan marah. Sama seperti orang yang lapar secara fisik menjadi mudah marah, maka jiwa yang lapar kehilangan kesabaran, kehilangan kasih. Hal-hal kecil bisa membuat kita menjadi meledak. Yang kedua, kecemasan yang berlebihan. Ketika jiwa tidak diisi oleh kebenaran firman yang memberi kepastian, maka jiwa akan diisi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dari dunia ini. Kita menjadi takut tentang hari esok, tentang masa depan, takut akan ekonomi, takut kehilangan, dan takut damai sejahtera tidak ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kelelahan mental. Kita merasa hidup ini hampa dan sangat melelahkan. Seolah-olah kita ini terus berlari-lari tanpa ada tujuan yang pasti, tanpa kita bisa melihat garis finishnya. Ini adalah tanda jiwa yang kehilangan sumber kekuatan. Yang keempat, kompromi terhadap dosa.
Tubuh yang kekurangan gizi akan kehilangan sistem imun atau sistem kekebalan dalam tubuhnya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang jarang makan firman Tuhan, maka jiwa kita akan kehilangan ketahanan terhadap godaan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Anda menyadari bahwa Anda telah menelantarkan nutrisi bagi batin Anda, kabar baiknya adalah Anda belum terlambat untuk memulai kembali. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kelaparan secara rohani. Tuhan telah menyediakan suatu hidangan yang terbaik bagi jiwa kita setiap hari, yaitu Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Lantas bagaimana kita memulai diet rohani yang sehat? Yang pertama, jadikan prioritas, bukan sisa. Jangan membaca Alkitab hanya jika ada waktu yang sisa sebelum tidur, di mana sebenarnya mata kita sudah sangat mengantuk. Sama seperti kita meluangkan waktu secara khusus untuk makan pagi, makan siang, makan malam, maka luangkanlah waktu secara khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kunyah. Jangan cuma ditelan. Membaca satu pasal dengan cepat hanya untuk memenuhi target bacaan setahun sama seperti menelan makanan tanpa mengunyah. Perut memang bisa menjadi penuh, tetapi gizi tidak bisa terserap secara sempurna. Ambil 1 atau 2 ayat, renungkan, kunyah. Itu dilakukan secara rutin setiap pagi misalnya, atau setiap malam, atau setiap pagi dan setiap malam. Ambil 1 dan 2 ayat, renungkan, dikunyah. Yang ketiga, nikmati rasanya. Pemazmur berkata bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Jangan jadikan saat teduh sebagai beban atau suatu kewajiban belaka, melainkan sebagai suatu momen yang intim di mana Anda sedang duduk makan semeja dengan Bapa yang mengasihi Anda. Ketika Anda bersaat teduh, Roh Kudus berbicara kepada Anda dan Anda bisa bercakap-cakap di dalam batin Anda. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tubuh jasmani kita sesehat apapun kita menjaganya, suatu hari akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi manusia batiniah kita bersifat kekal. Sungguh sangat tragis jika kita menghabiskan seluruh hidup kita mempercantik wadah ini, tubuh ini yang sifatnya sementara, tetapi membiarkan isinya atau jiwa kita yang kekal mati kelaparan. Hari ini mari kita ubah pola hidup kita. Jangan biarkan hari berlalu tanpa ada asupan firman Tuhan. Mungkin hanya butuh 15-25 menit. Tetapi 15-20 menit itu bersama Tuhan adalah suatu nutrisi yang akan memberikan suatu kekuatan untuk dapat menghadapi badai kehidupan selama 24 jam ke depan. Ingatlah, Anda tidak bisa menghadapi tantangan hidup dunia ini hanya dengan roti jasmani. Anda itu butuh firman Tuhan. Roti rohani, selamat memberi makan manusia batiniah Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaanmu bagi tubuh jasmani kami. Namun kami mengaku seringkali lebih sibuk mencari makanan untuk perut, tetapi lupa memberi makan bagi jiwa kami sendiri. Kami sering membiarkan manusia batiniah kami menjadi kelaparan, menjadi lemah, dan kering karena kurangnya asupan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami yang mengabaikan nutrisi rohani ini, ya Tuhan. Tanamkanlah kembali kebenaran firman-Mu di hati kami, bahwa hidup kami tidak bergantung pada roti jasmani saja, melainkan pada setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk disiplin, melakukan diet rohani yang sehat. Berikan kami rasa lapar dan haus akan kebenaran Alkitab setiap hari, sama mendesaknya dengan rasa lapar bagi tubuh kami. Jangan biarkan iman kami menjadi mati kelaparan. Sebaliknya, kenyangkanlah batin kami dengan kebenaran-Mu agar kami kuat menghadapi tantangan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.